Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Gimana kabarnya untuk sore hari ini? Masih semangat? Semangat Bapak. Masih semangat ya. Meskipun sudah di sisa-sisa tenaga dan juga sisa-sisa ini ya baterai, seperti batu baterai ya hampir perlu dicas lagi. Tapi mudah-mudahan masih semangat. Saya nanti akan menyampaikan materi yang kaitannya dengan struktur kurikulum. Tapi sebelumnya untuk yang bertugas untuk sore hari ini, pada sesi sore hari ini, ya apa ya kemarin sudah dibagi ya? Ya, saya Pak yang bertugas. Oh ya Bu Ani, silahkan untuk membuka dulu. Membuka dan penutup. Baik Bapak Ibu semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, masih semangat ya? Oke. Semangat Ibu. Oke, semangat. Meskipun kata Pak Ari tadi tinggal butuh cas lagi, baterainya tinggal beberapa persen perlu dicas untuk tambah energi. Baik, untuk memulai kegiatan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Ari, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita dapatkan lebih banyak manfaat yang bisa kita terapkan nanti di sekolah. Berdoa, mulai. Cukup? Terima kasih. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Ari untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Monggo Pak Ari. Ya, terima kasih Bu Ani atas pembukaannya. Kemudian sebelumnya saya sapa dulu yang Pak Anting, gimana? Sehat? Ya, alhamdulillah. Pak Ari, masih semangat? Masih semangat. Pak Rangga? Bu Ana? Oh ya. Suaranya Bu Ana. Mic-nya. Oh ya. Mic-nya Bu Ana belum dibuka mikrofon. Ya, semangat Bapak. Oh ya, sudah kelihatan dari mimiknya apa ini ya. Bu Ani otomatis sehat. Kemudian untuk menyampaikan materi yang sudah saya sampaikan judulnya tadi kaitannya dengan struktur kurikulum, saya sampaikan dulu. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Oh ya. Ya, kaitannya dengan struktur kurikulum ini sebenarnya ada rangkaiannya, yaitu yang pertama adalah dari pendahuluan, kemudian kerangka dasar kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, dikaitkan lagi dengan yang bawah yaitu struktur kurikulum yang nanti akan diintegrasikan lagi ke dalam prinsip dan pembelajaran serta asesmen. Untuk yang pertama kali kaitannya dengan adanya sekolah penggerak dan juga program dari pemerintah yaitu SMK Pusat Keunggulan. Ini sebenarnya meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya. Pembaharuan yang dimaksud ini sebenarnya kalau berbasis kompetensi itu masih mengedepankan pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Itu nantinya dinyatakan sebagai CP atau capaian pembelajaran. Dan yang pembelajaran yang fleksibel ini capaian pembelajaran tadi itu disusun dalam fase-fase yang bisa 2-3 tahun untuk per fasenya, sehingga peserta didik itu memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya, atau istilahnya adalah TARL. TARL itu mungkin istilah baru yang singkatannya yaitu
teaching at the right level. Kemudian kebutuhan, kemudian kecepatan, kemudian selanjutnya yaitu gaya belajarnya. Itu yang kaitannya dengan pembelajaran yang fleksibel. Kemudian muatan atau konten tersebut dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Jadi ada pengurangan sedikit. Dan dikaitkan juga dengan yang baru yaitu karakter Pancasila. Adanya sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas itu dengan kegiatan non rutin atau proyek interdisipliner atau proyek interdisipliner itu dari gabungan beberapa disiplin ilmu yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Kemudian kebijakan kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan ini yang telah dimulai sejak dulu itu kembali dikuatkan di sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan sekarang ini. Kemudian di sana paling nggak ada 4 poin, yaitu yang pertama struktur minimum. Ini nanti yang pemerintah itu menetapkan atau ditetapkan oleh pemerintah itu struktur kurikulum minimum. Dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Jadi nanti diserahkan atau dikembalikan pada kemampuan dari masing-masing satuan pendidikan. Kemudian otonomi. Ini kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Kemudian pemerintah menyediakan buku teks, kemudian perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Kemudian berikutnya dari aspek sederhana, ini perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek itu berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Kemudian tujuan arah perubahan dan rancangannya itu jelas. Kemudian mudah dipahami oleh sekolah dan pemangku kepentingan. Dari aspek gotong royong, ini pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya ini dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemenak, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan yang lain. Kemudian di sana nanti ada penguatan literasi dan numerasi. Ini tentunya nantinya membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran, tidak hanya mungkin beberapa satuan pendidikan itu pelaksanaan literasi dan numerasi hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Kalau besok bisa mencakup seluruh mata pelajaran. Kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun semua mata pelajaran itu adalah nanti pada poin penguatan literasi dan numerasi. Kemudian masuk pada spektrum keahlian SMK selanjutnya yaitu untuk perubahannya dari resume spektrum keahlian SMK, kalau yang selama ini dipakai kan Perdirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018. Kemudian nanti ada usulan spektrum keahlian SMK yang tahun 2021, yang perbedaannya adalah terutama pada kompetensi keahlian yang sebelumnya itu 146 kompetensi keahlian, pada nanti spektrum keahlian yang baru tahun 2021 itu ditiadakan. Dan program keahlian yang tadinya 49 berubah menjadi 50 program keahlian. Bidang keahlian itu yang tadinya 9 berubah menjadi 10. Seperti pada detailnya yaitu antara lain yang
yang 1 sampai 9 itu hampir sama, cuma yang tambahannya yaitu pada teknologi konstruksi dan properti. Yang berubah hanya sedikit, yaitu teknologi dan rekayasa berubah. Kemudian penjabarannya, ini tadi yang teknologi konstruksi dan properti itu ada 5 program keahlian. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Di sini yang saya penekanannya adalah misalnya di teknologi manufaktur dan rekayasa itu teknik mesin itu terdiri dari yang dulunya penggabungan beberapa kompetensi keahlian di teknik mesin. Kemudian melebur menjadi program keahlian teknik mesin. Yang lain lagi yaitu pada bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, ini yang dulunya 4 itu berubah menjadi 2 program keahlian, yaitu jadi pengembangan perangkat lunak dan game, kemudian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang dulu kan ada multimedia, kemudian animasi. Sepertinya animasi masuk ke seni ya, masuk ke dalam seni. Kemudian yang lainnya bisa dibaca sendiri. Yang kemaritiman ini malah berubah menjadi lebih banyak. Kemudian yang berikutnya secara sepintas untuk bisnis daring dan pemasaran jadi pemasaran, kemudian yang dulunya tata boga menjadi kuliner, kemudian nah ini animasi berada di bidang keahlian seni dan industri kreatif. Di sini ada tata busana atau jadi busana. Kemudian pembelajaran di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan ini diorganisir berdasarkan struktur berikut ini. Jadi nanti kemampuan lulusan SMK sesuai jenjang 2 KKNI. Antara lain yang di sini saya garis bawahi adalah bertanggung jawab pekerjaan sendiri dan dapat beri tanggung jawab membimbing orang lain sesuai dengan Pergub nomor 8 tahun 2012 tentang kualifikasi nasional Indonesia. Kemudian jabaran KKNI ke dalam capaian pembelajaran. Ini KKNI Jen 2 ini terdiri dari SKL, standar kompetensi lulusan, standarisasi proses penilaian, standar lainnya ini dijabarkan menjadi capaian pembelajaran 1 dan capaian pembelajaran 2 dan seterusnya. Kemudian yang terbaru untuk struktur kurikulum ini tentunya yang paling kelihatan sekali adalah pada pengembangan karakter dan budaya kerja yang berbasis profil pelajar Pancasila. Jadi ada kegiatan untuk membentuk karakter dan budaya kerja. Dan yang muatan umum, ini mata pelajaran dengan materi umum yang sama dengan SMA. Yang muatan kejuruan, nanti mata pelajaran yang mendukung pembelajaran bidang kejuruan. Seperti matematika di kelas 10, dan masih matematika setara SMA, nanti di kelas 11 dan 12 sudah masuk pada matematika kejuruan. Begitupun dengan bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris. Bisa dilihat di sini, nanti bisa dibaca dan dipahami sendiri kaitannya dengan perubahan struktur kurikulum sekolah penggerak dan SMKPK. Yang paling kelihatan perubahannya di sini adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMK. Dan dilaksanakan dalam sistem blok ya. Jadi murni blok, tidak hanya mungkin ada satuan pendidikan yang masih menerapkan semi blok. Kemudian pemilihan konsentrasi pada satu program keahlian, ini antara lain ada penentuan konsentrasi dilakukan atas dasar kebutuhan tenaga kerja pada dunia kerja yang dijadikan
sasaran lulusan konsentrasi. Kemudian pada satuan program keahlian ini dapat diselenggarakan satu konsentrasi atau lebih dari satu konsentrasi. Kemudian konsentrasi yang berbeda pada satu program keahlian diselenggarakan dalam rombongan belajar yang berbeda. Kemudian konsentrasi dapat dilakukan melalui penambahan jam belajar pada mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan konsentrasi yang dipilih. Kemudian konsentrasi khusus berdasarkan permintaan dunia kerja itu dapat diselenggarakan melalui penajaman atau penambahan jam dan materi pada mata pelajaran kejuruan maupun mata pelajaran pilihan. Perubahan penataan mata pelajaran yang paling terlihat adalah untuk mata pelajaran yang semula diorganisasikan dalam 3 kelompok, itu yang dipakai sekarang itu kan ada muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Itu disederhanakan menjadi 2 kelompok saja, yaitu muatan umum dan muatan kejuruan dengan materi yang mendukung pembelajaran bidang kejuruan. Kemudian yang kedua, sudah saya singgung di depan tadi, untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris, itu nanti yang di kelas 10 itu materinya masih setara dengan SMA, itu di kelas 11 dan 12 dijadikan matematika dan bahasa Inggris kejuruan. Dan jumlah jam pelajaran yang tertera dalam struktur kurikulum ini merupakan jumlah jam pelajaran minimal. Ini saya kira sama dengan yang tadi, perubahan penataan mata pelajaran sama dengan yang disampaikan di depan tadi. Nah, ini yang saya sampaikan yang ditebalkan ini, PPKN Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan PJOK. Ini merupakan mata pelajaran umum dengan isi sesuai atau sama dengan SMA. Ini tentunya kalau yang Matematika dan Bahasa Inggris di kelas 10 tadi. Kemudian untuk yang tambahan yaitu ada mata pelajaran logika dan teknologi digital, kemudian mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat IPAS. Kemudian untuk muatan kejuruan pada kelas 10 ini sesuai dengan yang saya sampaikan di depan tadi. Ini kaitannya dengan pembelajaran dengan dilaksanakan dengan sistem blok. Kemudian pada kelas 11 dan 12 ini sama dengan sistem blok. Kemudian alokasi waktunya bisa dilihat di tabel struktur tadi. Kemudian di sini ada mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan dan mata pelajaran pilihan. Kemudian pada akhir dari penyampaian mata pelajaran itu diakhiri dengan praktik kerja lapangan bagi siswa yang di struktur kurikulum ini dilaksanakan di kelas 12 pada semester 2 itu selama lebih kurang 6 bulan, atau kalau yang informasi terbaru itu bisa fleksibel ditarik pada semester 5 misalnya, atau kelas 12 semester dasar. Saya kira itu untuk materi yang berkaitan dengan struktur kurikulum, yang berkaitan dengan struktur kurikulum pada sekolah penggerak atau sekolah atau SMK sebagai pusat keunggulan. Ya, silahkan bagi yang mau bertanya atau menambahkan atau istilahnya nanti ada yang belum jelas, saya persilahkan pada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru. Iya. Oh ya, Pak Rangga silahkan. Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Baik ya, materi Bapak tadi menarik sekali ini. Saya jadi kepikiran ini, Pak. Kira-kira apa ya perbedaan kelompok mapel dalam struktur kurikulum yang saat ini digunakan dengan struktur sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan? Oh ya, begitu ya pertanyaannya, bagus sekali. Yang berkaitan dengan struktur kurikulum yang saat ini digunakan itu diorganisir atau mengacu pada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah
muatan nasional, kemudian yang kedua adalah muatan kewilayahan, dan yang ketiga adalah muatan kejuruan. Jadi ada 3 yang saat ini digunakan, masing-masing penjabarannya itu sesuai dengan yang kita pakai saat ini. Kemudian yang nanti akan digunakan di sekolah penggerak atau SMK pusat keunggulan itu nanti diminimalisir atau dirampingkan menjadi 2 kelompok saja. Tapi kalau secara konten nanti juga hampir sama, yaitu 2 kelompok besar, yaitu muatan umum dan muatan kejuruan. Jadi seperti itu, Pak Rangga. Mungkin ada yang masih belum jelas? Cukup jelas saya, Pak. Oh ya, terima kasih. Kemudian berikutnya, barangkali ada lagi yang mau bertanya. Persilahkan, kaitannya dengan struktur kurikulum yang sudah kita bahas tadi. Mungkin saya Pak mau bertanya Pak. Oh ya, Bu Ani, persilahkan. Sangat bagus tadi materi dari Pak Ari tentang struktur kurikulum ya, dan ada beberapa perubahan yang terjadi dalam struktur kurikulum SMK saat ini. Yang saya akan tanyakan seperti ini Pak, dalam pembaruan pembelajar di sekolah penggerak dan SMK sebagai pusat keunggulan, muncul adanya istilah TARL atau TARL dalam pembelajaran fleksibel. Itu maksudnya apa ya Pak ya? Saya belum begitu jelas dengan istilah itu. Oh iya, terima kasih Bu Ani. Pertanyaan yang menarik ini. Yang kaitannya dengan TARL itu memang dalam pada struktur kurikulum yang kaitannya dengan ini pembelajaran yang fleksibel itu istilah baru ya. Istilah baru itu berkaitan dengan, kalau dari singkatannya itu adalah teaching at the right level. Jadi pembelajaran yang menyesuaikan dengan levelnya. Level di sini nanti dikaitkan dengan adanya fase-fase dalam pembelajaran. Jadi kalau kemarin atau tadi sebagai pengantar itu kan ada capaian pembelajaran itu disusun dalam fase-fase. Bisa 2 sampai 3 tahun per fase. Nah itu fase-fase tersebut mulai dari SD itu ABC, kemudian SMP itu D, kemudian SMK dalam hal ini SMK kelas 10 itu adalah fase E, kemudian di kelas 11 dan 12 adalah fase F. Jadi disusun menurut level-levelnya. Jadi itu yang berkaitan dengan TARL, teaching at the right level. Mungkin itu masih ada yang mengganjal atau mau ditanyakan lagi kaitannya dengan TARL? Ya, silakan Bu Ani. Cukup Pak. Cukup. Sudah cukup jelas. Oh ya, cukup ya. Terima kasih. Kalau sudah, saya kira karena waktunya sudah hampir habis, ini sudah menjelang sore, sudah 3 JP ya. Sudah 3 JP terlampaui, maka kita akhiri saja untuk sesi pada sore hari ini, sesi pelatihan pada sore hari ini. Tapi sebelumnya tadi yang bertugas untuk membuka, silakan untuk menutup tadi Bu Ani ya. Iya Pak, saya. Ya, dipersilahkan Bu Ani. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu semua, tadi materi tentang struktur kurikulum sudah disampaikan oleh Pak Ari. Banyak hal yang kita dapatkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ari. Mudah-mudahan lebih banyak pengetahuan yang kita ambil dari yang disampaikan oleh Pak Ari tersebut. Oke, karena waktunya sudah sore, mari untuk acara sesi pada sore hari ini kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Cukup. Saya sebagai pembacara, banyak salah, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya baiklah Bu Ani sudah menutup acara. Pada intinya adalah untuk pada pelatihan itu nanti diikuti dengan baik. Masih ada beberapa pelatihan lagi untuk hari-hari berikutnya. Tetap semangat.
tetap jaga kesehatan, sehat selalu dan semangat selalu. Mudah-mudahan sukses untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, mangga.